Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan di segmen Market Buzz, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Franky W. Prasetyo yang merupakan Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Pak Franky, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, aktivitas perdagangan di sesi pertama tampaknya sudah dibuka, Pak Franky. Dibuka di zona hijau, menguat di 0,34% dan dibuka di level 6.051.510, mengalami penguatan, Pak Franky. Dan penguatan masih terus berlanjut di 0,49% dan 6.060 posisi saat ini. Dari sisi support dan resistennya, Pak, di sepanjang perdagangan di awal pekan ini, Pak Franky, apakah masih ada peluang ISG untuk koreksi di bawah level 6.000-an? Peluang tersebut mungkin ada, tapi harusnya tidak terlalu besar ya, karena kalau kita lihat support kuatnya itu di sekitaran 59.50. Jadi angka tersebut sempat tersentuh di hari Jumat kemarin, tetapi setelahnya itu reboundnya kencang. Saat ini sudah di 6.060 ya saat ini ya, 6.064 saat ini. Jadi kita melihat kemungkinan untuk menembus ke level 6.000 mungkin masih ada, tapi lebih besar kemungkinan untuk menguat ya. Baik, dengan dibuka di zona hijau, Pak Franky, dari data RTI yang saya pegang sampai sejauh ini yang menjadi penggerak bagi IHSG tampaknya dari perbankan big cap, meskipun tidak seirama karena BBRI menguat di 0,76%, BBCA justru tertekan, sementara beberapa emiten-emiten lainnya yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan ada Arto juga, kemudian juga ada Agro hari ini menguat di 2,18%. Dari posisi untuk pemilihan saham-saham tertentu untuk paling tidak untuk trading di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Franky. Ya, mungkin kalau kita lihat ini ya, ICBP bisa menjadi pilihan ya, karena ICBP itu juga saat ini sudah berada di level terendah di selama 5 tahun, di level 8.000-an ya. Kalau kita lihat dari akuisisi ICBP terhadap Pine Hill itu sebenarnya net positif untuk operating profit and cash flow-nya ICBP. Jadi kita melihat kalau ICBP itu bisa menjadi pilihan. Tapi dalam pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan, Pak Franky. Apakah ini lebih kepada untuk jangka pendek saja atau lebih ke arah untuk jangka menengah panjang, Pak? Mungkin jangka menengah ya, jangka menengah panjang. Jadi kalau kita lihat tanggal 27 mungkin dalam minggu ini ya, ICBP akan mengadakan RUPS. Jadi kita harapkan laporan keuangannya juga akan baik ya, karena kita lihat belakangan ini laporan keuangannya ICBP juga menunjukkan hasil yang positif ya. Jadi untuk pemilihan saham saya kira ICBP bisa menjadi pilihan yang lebih safe untuk para investor. Baik, masuk di level berapa, Pak Franky? Mungkin masuknya di sekitar level 8.100 sampai 8.200 dengan target harga di 9.200. Baik, dengan target harga di 9.200, posisi saat ini 8.200 masih cukup lebar gains yang akan dikejar oleh ICBP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Franky, sebelum dilanjutkan, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu updatean kegiatan perdagangan, terutama saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di pembukaan sesi pertama hari ini, atau saham-saham yang mengalami penguatan yang signifikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada UVCR di harga 530 menguat di 9,05%. BBKP juga menguat di 2,73% di level 565. Kemudian Antam menguat di 1,32%, 2.310, dan Agro juga menguat di 2,18% dan berada di level 2.340. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam di pembukaan sesi pertama di perdagangan hari ini. BBCA tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, terkoreksi di 0,76% di level 32.750. IMAS juga tertekan di 3,00% di 1.130. DMMX juga tertekan di 0,89% di 3.330. NICL juga tertekan di 0,71% dan berada di level 139, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, Pak Franky, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya.
Ya. Selain ICBP, untuk saham lain ada tidak yang direkomendasikan untuk hari ini, Pak Franky? Mungkin LSIP ya, London Sumatera. Dari CPO ya, Pak? Iya, dari CPO. Karena kita lihat CPO juga saat ini lagi di tren tinggi ya, meskipun belakangan terjadi sedikit koreksi, tapi kita lihat LSIP pergerakan harganya cukup kuat ya, di level, mungkin boleh masuk di level 1100. Kalau target harganya cukup tinggi ya di 1250 sampai 1300, karena LSIP ini saat ini market cap-nya 7,5 triliun, mereka punya cash senilai 2,7 triliun. Jadi ini bisa menjadi buffer untuk LSIP. Dan saat ini juga LSIP lagi sedang di level konsolidasi. Jadi kalau misalnya bisa break up di 1200, maka ini masih bisa memiliki potensi yang sangat baik untuk LSIP. Baik, ada yang menarik juga Pak Franky dari saham-saham berbasis CPO atau saham-saham perkebunan ini, Pak. Dari sisi kinerja mereka bisa dikatakan sangat bagus, terdorong oleh kenaikan CPO. Kemudian, tapi respon investor tidak begitu signifikan seperti kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang ada di sektor teknologi, kemudian juga bank digital, di mana ketika satu sentimen saja naiknya cukup tinggi, bahkan auto reject ke atas, Pak Franky. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Sebenarnya hal yang sama terjadi di sektor batubara ya, karena batubara juga naiknya tinggi sekali, tapi harga sahamnya juga sebenarnya boleh dikatakan not reflected the commodity price suggest gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi investor adalah karena kalau kita lihat kalau kita tarik panjang, itu komoditas itu sebenarnya kan cyclical. Jadi ketika naik nanti akan turun lagi, dan ketika turun akan naik lagi. Nah, jadi saya kira investor-investor ya, baik dari institusi maupun retail saat ini sudah lebih pinter untuk mengetahui kalau komoditas tinggi ya memang labanya akan tinggi sekali di level saat ini. Tetapi kalau misalnya kita kejar ketika nanti komoditasnya ternyata turun, maka harganya juga malah akan turunnya lebih dalam. Jadi mereka juga punya kekhawatiran tersebut begitu. Jadi itu yang menyebabkan investor malah tidak terlalu berani untuk mengejar. Tetapi menurut saya the disparity gap ya antara harga komoditas dan profitnya dengan harga perusahaannya itu udah cukup jauh. Jadi menurut saya hal ini malah bisa menjadi sebuah opportunity bagi investor. Seperti itu. Baik, Pak Franky, menarik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita cukup terbatas, ada ICBP dan LSIP tadi lebih direkomendasikan, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Franky, sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak David. Pak Franky W. Prasetya yang merupakan Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Dan pemirsa, demikian market bahas untuk kali ini, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini masih ada rekan saya Wiki Atrian dan Bang Vera Chong yang akan melanjutkan program dari Power Breakfast. Kami akan segera kembali sesaat lagi.